Kalau seluruh dunia lihat gambar Monas, mereka akan tahu this is Jakarta. Genangan banjir merendam jalan Medan Merdeka Barat dan Selatan setinggi sekitar 60 cm. Dan ini melawan sunatullah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Kan bapak-bapak lucu dan imut sekali. Kalau seluruh dunia lihat gambar Monas, mereka akan tahu this is Jakarta. Jakarta yang semeraut sampai-sampai mendapat predikat kota dengan perencanaan tata kota terburuk di dunia. Hargaan dari Google disebut sebagai gubernur terbodoh, bahkan menjadi gubernur terbodoh sedunia. Kita lihat nih, dari awal sudah banyak sekali terjadi keanehan-keanehan yang baunya adalah pembohongan yang start dari awal. Sekarang pun kita tidak suka yang seolah-olah salah ketik, seolah-olah bekerja. Kita mau ya kerja yang benar, karena Formula E ini kan sebenarnya diketok tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. 1,16 triliun dan itu pajak yang diperoleh dari rakyat, APBD. Apaan ini di DKI Gubernur? Jack Pro gimana Jack Pro tanggung jawabnya? Lagi apa gunanya penyelenggaraan Formula E, Pin? Mendingan beli nasi bungkus, kasih rakyat, senang rakyat, gitu kan? Beli vitamin E untuk rakyat, diminum sama rakyat, sehat. Ini mah udah pastilah dibanca lah sama oknum-oknum penyelenggaranya. Aku sih nggak nuduh si Anies, nggak tahu. Gitu kan, aku nggak nuduh Anies Baswedan. Yang gubernur harus tanggung jawab lah penggunaan APBD itu, Pin. Emang duit apaan itu, bukan duit asal-asalan. Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 49 tahun 2021. Melalui instruksi tersebut, ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada Juni tahun 2022. Salah satu penghamburan uang paling nyata oleh Anies Baswedan adalah penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di wilayah Monas. Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total, dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. BPK juga menilai PT Jakpro belum maksimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO soal pembayaran. Yang terakhir, BPK menilai belum ada kejelasan soal pembagian pendanaan yang bisa membebani APBD DKI. Tim rute datang sore ini, kemudian mereka akan langsung melihat beberapa tempat bersama dengan tim dari Bina Marga, Jakpro, dan eksekutif komitinya Formula E. Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana hampir 1 triliun rupiah untuk menggelar Formula E. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol, kami mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda Olahraga, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Badan Pemeriksa Keuangan hasil auditnya menemukan sejumlah masalah soal dana pembayaran Formula E tersebut. Anies meminta agar Sekda DKI Jakarta memberdayakan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Saya mengundang kepada semua, beberapa kali kita melakukan video conference dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta. Dan undangan kami itu bukan meminta sumbangan dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Daerah kawasan Monas siap disulap untuk dilintasi mobil balap dengan mesin bertenaga listrik. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melangsungkan perlombaan adu cepat mobil listrik Formula E di DKI Jakarta sejak 2020. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh
wisatawan internasional. Namun penyelenggaraannya dibatalkan 2 seri, yaitu seri balap 2020 dan 2021 dan dijadwalkan ulang. Pemprov DKI Jakarta beralasan ajang Formula E dibatalkan karena pandemi COVID-19 sedang merebak. Adanya COVID ditunda di di tahun 2022. Insya Allah ya. Pertanyaan kita sekarang, uang sebesar 31 juta pound sterling itu atau sekitar 560 miliar itu kemana? Ya, jadi terkait pembayaran, betul sekali angka tersebut, namun demikian untuk bank garansi sudah kembali. Yang masih ada di pihak penyelenggara adalah komitmen fee. Kita tidak tarik kembali karena DKI Jakarta prinsipnya tidak membatalkan kegiatan tersebut, cuma menunda 2022 karena adanya pandemi COVID. Ya, jadi tidak hanya Jakarta, di seluruh kota-kota mengikuti kegiatan Formula E pada tahun 2020 ditunda 2022, itu juga semua telah membayarkan fee. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dan pemberitaan menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Nis, jawablah, kau transfer kemana itu dana? Ke rekening siapa, atas nama siapa, di negara mana? Jelaskan. Kita sebenarnya tidak kaget kalau BPK mengatakan itu masalah, karena dari awal pun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan ya, karena anggaran ini dianggarkan melalui APBD perubahan. Sebenarnya APBD perubahan kan harus dilakukan untuk menyesuaikan target atau menyesuaikan anggaran, apakah kemudian APBD itu melebihi atau tidak mencapai target begitu. Bukan kemudian kegiatan baru, tetapi ini dimasukkan dalam kegiatan baru, tentu sesuatu yang juga sudah dari awal sudah tidak tepat begitu. Musim 2019-2020 Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling, balapannya tidak ada. Musim 2020 dan 2021 Pemprov DKI Jakarta telah membayar sebagian 11 juta pound sterling. Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi anggaran-anggaran lain untuk mendukung penyelenggaraan ini tadinya. Ada biaya promosi, ada pembangunan sirkuit, ada segala macam. Itu kau transfer kemana dananya? Masalah Formula E juga termasuk yang diaudit. Sejauh ini tidak ada masalah karena memang uangnya digunakan sesuai dengan aturan, mekanisme, prosedur, dan perundangan yang ada dan disampaikan langsung dengan fakta dan bukti. Dan sebelum juga kegiatan ini itu melalui yang panjang, penelitian, pengkajian, melalui berbagai tahapan, proses. Kami waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Formula E yang untung, warga DKI makin buntung. Masalah hulu yang harus dibenahi adalah bagaimana kita, yakni pemerintah dan masyarakat, saling membantu masyarakat kecil yang terkena dampak kehilangan mata pencarian mereka. Tidak tahu apa yang ada di kepala Anies. Anies memang pandai bersilat lidah, tapi kali ini dia tak bisa berkelit kalau sudah salah. Lawan si Anies sekarang juga. Tolak Formula E sekarang juga. Politikus Partai Gerindra Arief Puyono blak-blakan menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui programnya merugikan negara. Dengan begitu, Arief Puyono mengatakan bahwa aparat yang ada di negara ini harus segera turun tangan. Adapun program yang disebutnya merugikan negara yakni penggelaran Formula E di Jakarta. Proyek ini juga disebut telah membawa dampak negatif terhadap lingkungan hijau di DKI Jakarta. Yang pasti, Formula E itu sudah membuat kerugian negara dan lingkungan hutan kota, kata Arief melalui layanan pesan Senin 11 Oktober 2021. Lebih lanjut, Arief Puyono meminta aparat seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera menjerat Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu karena menurutnya penyelenggaraan ajang balap ini masih belum jelas, namun negara telah menanggung banyak kerugian.
harus ada yang tanggung jawab dan diproses hukum. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK harus turun tangan, ungkap Arief dengan jelas. Tak hanya itu, Arief juga menyebut bahwa proyek Formula E itu hanya akal-akalan saja untuk mendapatkan keuntungan. Formula E cuma proyek akalan-akalan saja untuk merampok duit negara dengan cara halus, pungkas Arief Puyono. Sebagai informasi, DKI Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balap Formula E yang dijadwalkan digelar pada Juni 2022 mendatang. Ajang adu cepat kendaraan listrik itu pada awalnya ingin melaksanakan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Namun belakangan, lokasi balapan dipindah karena faktor keamanan. Sampai saat ini belum ada informasi pasti mengenai di mana ajang Formula E itu akan dilaksanakan. Selain kalangan influencer, ekonom juga angkat bicara terkait event Formula E yang akan digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ekonom Center of Reform of Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Randy Manilet menilai Pemprov DKI Jakarta perlu mengkaji ulang keuntungan dari gelaran mobil balap listrik itu. Jangan sampai potensi kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ucap Yusuf dikutip dari Genpico ID, Sabtu 9 Oktober 2021 lalu. Yusuf lantas membongkar asumsi dana yang dikeluarkan Pemprov DKI, apakah sebanding dengan pendapatannya. Jika harga tiket sebesar $5.000, Yusuf merasa hal itu menjadi tantangan yang cukup berat mengundang massa. Dengan asumsi itu dikalikan dengan kurs saat ini jadi sekitar 70 juta rupiah imbuhnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut dana Formula E menghabiskan sekitar 500 miliar. Dengan melihat hal itu, Yusuf menyebut setidaknya untuk balik modal perlu mengundang lebih kurang 8.000 orang. Nah, ini tentu angka yang tidak sedikit. Apalagi jika asumsikan 8.000 orang ini full dari orang luar negeri imbuhnya. Oleh karena itu, Yusuf menyebut untuk mendapatkan balik modal, Pemprov DKI memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Dengan 8.000 orang itu baru balik modal ya. Tentu ingin lebih dari itu untuk menggelar sebuah event besar, kata Yusuf.